Pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di rumah duka ini dalam rangka kita menghibur keluarga besar ini, menghibur keluarga yang ditinggal wafat oleh orang yang dicintainya. Kalau tidak salah 7 tahun lalu almarhum suaminya saya juga ceramah di sini. Maka ini berputar 7 tahun berikutnya ini istrinya lagi. Saya baru tahu nanti di sini tadi. Dan saya baru tahu ternyata teman saya Pak Asrafil adanya almarhumah. Kita doakan semua, mudah-mudahanlah kita datang di tempat ini satu, mendoakan. Maka doa ini penting. Laulal ahya lahalakal amwat. Kalau bukan orang-orang yang hidup, celaka orang mati, bapak-bapak ibu-ibu. Orang di dalam kubur tidak bisa sholat, tidak bisa lagi ibadah. Ya, mereka dalam kubur sekarang sedang menanti-nanti amal kebaikannya yang dulu dia buat. Man zara'a hasada. Siapa yang menanam, dia akan memetik kebaikan. Salawat beserta salam kehadirat Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita semua umatnya. Saya hormati para desa, hampir juga oleh saya bilang, Boyantongo. Tadi malam saya di Olaya, ini sini lagi Boyantongo. Ibu kepala desa atau yang sempat hadir, Bapak Imam, ada imam-imam dari Olaya, dari Boyantongo, semua. Imam tua, imam muda, kepala tua, kepala baru, ya, pengantin tua, pengantin baru, pokoknya semua hadirin wal hadirat jamaah ta'ziyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mati itu masih sampai sekarang masih rahasia Allah. Dan akan jadi rahasia Allah sampai akhir dunia. Karena Allah sudah mengatakan, ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang mengetahui di bumi mana dia mati. Nah, ini masih rahasia Allah, bapak-bapak, ibu-ibu. Kadang lahir di Parigi, besar di Parigi. Tiba-tiba begitu sudah tua dia pergi merantau atau pergi berjalan-jalan barangkali di Palu atau di daerah lain, meninggal di sana. Dan kadang-kadang tidak pulang lagi ke Parigi. Ada orang-orang yang berangkat haji, berangkat umroh. Yang barusan ini Bapak, ada saya punya jamaah umroh, itu dari Kayu Boko, atas Salufula. Warga saya itu orang Sangir, ya. Lahir di Sangir. Kemudian merantau di Parigi. Puluhan tahun di Parigi sampai punya cucu. Akhirnya dia bilang saya mau berangkat umroh. Saya bilang begini, umroh itu belum dibuka sekarang, masih corona. Dia paksa terus. Kapan mau berangkat? Kapan mau berangkat? Akhirnya berangkat, Pak. Dan Allah takdirkan dia meninggal di kota Madinah. Masya Allah, dikuburkan di Madinah. Orang dari Salufula meninggal di Madinah, dikuburkan di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Maka kita ini rahasia Allah belum tahu. Jangan kira kita ini mau meninggal di Boyantongo, meninggal di Olaya, di Masigi, belum tentu. Karena semua sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu persiapan menghadapi mati. Mati itu perjalanan panjang sekali, Bapak. Kalau mati itu coba kita lihat. Di antara kita semua yang hadir di tempat ini, tidak ada satupun di antara kita yang keluarga kita tidak meninggal. Pasti sudah ada yang meninggal semua. Ya, entah bapaknya yang meninggal macam saya. Ini Abah ini 16 tahun. Abah saya itu meninggal 2006. Sekarang 2022, sudah 16 tahun yang lalu. Kita juga ada orang tua kita meninggal. Mungkin anak kita, mungkin istri kita. Maka Nabi mengatakan al-mautu babun. Mati itu adalah pintu. Dan pintu mati itu beda dengan pintu rumah. Kalau pintu rumah ini, pintu depan mungkin tembus sampai di belakang, bisa balik ulang kemari kita. Atau ada pintu samping, bisa lewat ulang kemari. Pintu mati satu jalur. Dan setiap yang masuk ke dalam tidak akan balik-balik lagi, Pak. Kalau sudah masuk dalam pintu itu, tidak akan balik lagi. Maka tidak pernah dalam sejarah orang yang sudah meninggal dunia balik lagi, bapak-bapak ini. Maka kita akan masuki pintu itu. Kapan kita akan masuk ke pintu itu? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau Allah sudah takdirkan kita harus masuk pintu, masuk pintu. Jangan lewat jendela. Nah ini.
Nabi katakan al-mautu babun, mati pintu. Lewati pintu itu. Antrian. Semua kita ini dalam antrian semua. Cuma bedanya antrian mati dengan antrian BLT misalnya, atau antrian bensin. Kita suka paling cepat. Saya duluan. Kalau perlu baku siku itu kalau mau antri. Harus duluan. Tapi kalau antri mati, orang minta yang di belakang semua. Ya, minta belakang, jangan dulu saya lihat. Oh, padahal kita ini sudah di depan pintu semua. Di depan pintu semua kita sekarang. Maka jangan lewat pintu, jangan bongkar jendela. Allah marah. Maka apa itu bongkar jendela? Orang yang belum waktunya mati, dia sudah bikin sendiri matinya. Qatlun nafs, bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Sekarang ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, banyak kasus-kasus bunuh diri terjadi. Masalah-masalah sepele saja. Banyaknya juga masalah cinta. Putus cinta. Koni loko cinta itu. Ya. Makan saja cinta. Anak-anak muda zaman sekarang coba lihat di Facebook. Tidak bisa dikasih tinggal cowoknya, mau bunuh diri dia. Nauzubillah min dzalik. Sementara janji Allah, pelaku-pelaku bunuh diri itu tak diterima. Maka kita bilang sama kita sampaikan sama keluarga. Mau apapun terjadi, sesulit apapun kehidupan dunia ini, jangan mengakhiri kehidupan dengan bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Semoga keluarga kita semua dilindungi dari hal itu. Amin. Ya rabbal alamin. Kita akan mati Bapak-bapak, Ibu-ibu. Maaf sampai suara semua habis ini. Tadi siang saya habis Jumat di sana di Purwosari. Wia, siang habis asar lari lagi ke Lebo, Wia juga. Ini malam ini di sini 3 kali. So kayak minum obat ini 3 kali 1. Ya, artinya suara diirit-irit. Besok lagi. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, mati ini pertanyaan pertama yang akan kita dapat nanti ketika masuk kubur, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kalau cuma mau dihafal, semua hafal ini. Ya. Kalau mengandalkan hafal, man rabbuka, pasti kita bilang Allahu Rabbi. Tapi itu tidak pakai hafalan Bapak-bapak. Kalau kita selama hidup di dunia ini, bagus kita punya amalan, bagus iman kita kepada Allah, maka kita akan lancar menjawab di sana. Karena di dalam kubur ada namanya soal mungkar wa nakir. Coba kalau orang meninggal dunia, dibacakan namanya talqin. Ya, talqin. Lakinu mautakum. Talkinkan orang yang mati bi kalimati la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Talqin. Maka talqin itu bisa diartikan juga ketika sudah dalam kubur. Jadi bagaimana hukumnya? Kalau kita yakin orang yang di dalam kubur itu mampu menjawab, tidak usah ditalqin. Kalau kamu yakin. Tetapi kadang-kadang kita tidak kurang yakin, jangan dia tidak bisa menjawab di sana. Maka ditalqin ulang. Karena orang dalam kubur mendengar Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak putus pendengaran itu. Maka kata Nabi SAW, kalau ada orang meninggal dunia, perlakukanlah mayat itu dengan baik dan benar. Kalau mau dikasih mandi, jangan dikasih kasar, pelan-pelan. Kalau seandainya mayat ini bisa kita dengar dia punya teriakan Bapak Ibu, maka dia akan teriak, jangan terlalu kasar, masih sakit badanku ini, habis dicabut nyawa. Kata Imam Nabi Musa mengatakan, sakitnya mati itu bagaikan ditebas dengan pedang 70 kali. Nauzubillah min dzalik. Kalau Nabi Isa mengatakan sakitnya mati itu bagaikan burung pipit yang dicelupkan ke dalam minyak panas. Ini burung pipit yang masih hidup ditaruh di minyak panas. Bagaimana sakitnya? Kalau kita mau cerita tentang sakitnya mati, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah rahmati kita Bapak Ibu-ibu, ya. Maka doa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar, ya. Itu kita doa semua. Semua tergantung doa. Semua akan merasakan sakitnya mati. Cuma beda-beda. Ada yang dia punya strom 100 watt, ada yang cuma 10 watt. Mudah-mudahan kita yang kena yang 5 watt saja. Dia mau strom 5 watt, ya masih boleh. Kalau dia pakai yang 100 watt, Allahu Akbar. Tidak mampu kita Bapak Ibu. Nah, begitu ditalkin itu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi.
maka kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tauhid kita rusak. Jangan sampai tauhid kita belok kanan, belok kiri. Hanya Allah, hanya Allah. Maka dizikir kalau bertahlil itu biasa ya. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mulut kita berzikir, hati kita juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang sudah keras Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Inilah disebut dengan zikir yang mampu membuat iman kita makin naik. Kalimat la ilaha illallah, kenapa dipakai di tahlil? Karena kalimat yang paling tinggi, kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala wa anta minal aminin. Kalimat yang paling tinggi ini Bapak, zikir yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Seandainya dunia dan seluruh isinya ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah itu Pak. Semua nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, semuanya mengajar kalimat la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Kalimat zikir nafi isbat. Apa itu nafi isbat? Nafi itu artinya meniadakan. Meniadakan selain Allah, mengisbatkan Allah. Maka berzikir itu tutup mata Pak. Mata ini namanya mata lahir yang ada di dalam. Kita ini sebenarnya masuk di dalam gaib. Kalau kita tutup kita punya mata, gaib semua. Yang ada ini cuma 1% kita yang nyata ini mata. Kalau mata ditutup semuanya jadi gaib. Maka ketika kita berzikir, ulama ajarkan kecuali orang yang sudah ahli, orang yang sudah terbiasa zikir, biar dalam keadaan begini. Tapi yang masih belajar, pemula berzikir, dia tutup matanya. La ilaha illallah, la ilaha supaya mata batinnya terbuka. Kalau mata ini terbuka, berzikir la ilaha illallah, dia lihat cucur sana. La ilaha, oh sana pisang goreng. La ilaha illallah, la, tidak jadi berzikir. Kenapa balik? Apalagi kalau di apa-apa di acara tahlil, hama, cucuru, apa semua itu kalopa, Allahu Akbar. Kita tutuplah di zikir la ilaha illallah. Itu energinya besar Bapak. Energinya besar. Kalau ada orang meninggal dunia, tidak ada satu teknologi di dunia ini yang bisa tembus sama orang yang di dalam kubur. Tidak ada Bapak-Bapak itu. Walaupun Amerika mau buat alat mendeteksi keberadaan orang dalam kubur, tidak bakalan tembus. Mau pakai HP jenis apa? Mau jenisnya mana? Cuma ada satu yang bisa menembus itu adalah kalimat zikir la ilaha illallah. Apa saya cerita ketika dia datang di Parigi ini tahun 1971. Setelah itu ada orang meninggal. Saya tahu di bagian Maesa atau di bagian mana. Katanya apa itu? Dia pergi berpancing. Berpancing itu 3 hari 3 malam tidak pulang-pulang. Mungkin sudah tenggelam di sana. Ditunggu sampai hari keempat, tidak ada pulang. Sudah dinyatakan, zaman dulu belum ada Basarnas yang langsung pergi cari di sana, tidak ada. Jadi kesimpulan sudah meninggal ini orang. 4 hari 4 malam tidak pulang-pulang. Akhirnya malah besok malamnya mereka mulai tahlil. Malam kedua batahlil, malam ketiga tahlil lagi. Pas sementara batahlil, orang di malam ketiga muncul dia Pak. Waduh, orang lain. Astagfirullahaladzim. Ini susah apa yang datang ini? DP malaikat barangkali. Padahal asli. Dia betul yang datang. Akhirnya diwawancarai lah dia. Tolong kira kami sudah meninggal. Iya, tenggelam saya punya perahu. Cuma ada orang yang datang tolong. Jadi selama itu saya cuma berada 1 biji papan perahu itu masih ada saya pegang-pegang itu. Sampai saya tidak tenggelam. Tapi dia bilang keanehannya, setiap habis maghrib, saya cium bau dupa. Kalau habis saya cium bau dupa itu, kenyang saya. Ya. Besok malam begitu juga. Saya cium bau dupa, kenyang lagi. Nah, ini Allah perlihatkan orang masih di dunia sampai itu. Sampai niat kita yang sampai, bukan makanan itu yang sampai. Jangan disalahartikan, oh, berarti sampai itu makanan-makanan kalopa dan sebagainya. Tidak.
Maksudnya niat kita sampai dan Allah sampaikan. Sampaikan doa kita itu ke sana. Mudah-mudahanlah. Maka doa kita ini kalau ada keluarga kita yang meninggal, jangan lupa mendoakan. Ya, Allah Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya sampaikan di oleh tadi malam ada tiga perkara yang Allah akan berikan kepada anak-anak yang lupa berdoa untuk orang tua. Kita punya orang tua sudah meninggal, harta sama kita, jadi warisan. Tetapi tidak pernah sekalipun kita angkat tangan Rabbi ghafirli wali walidayya. Atau tidak pernah kita taruh di masjid. Harusnya anak-anak yang soleh itu, kalau cuma Rabbi ghafirli wali walidayya berdoa begini, Pak, anak TK bisa. Karena anak TK hafal juga itu Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma. Kita kalau mau berbakti sama orang tua, banyak caranya. Satu, selain mendoakan. Kedua, bersedekah atas nama orang tua. Ini yang jarang. Padahal sawah itu yang sekarang dia panen masih orang tuanya yang tanam. Kelapa masih orang tuanya yang tanam. Dia sekarang tinggal memetik hasil. Tetapi tidak sekalipun ketika dia sedekah, dia ingat papa mamanya. Tidak pernah. Padahal kalau dia taruh di masjid, 50.000. Ya Allah, 25.000 mamaku, 25.000 saya niatkan untuk papaku. Ini anak yang top, anak yang baik. Itu kalau 50.000. Tapi kalau baca celengan 2.000, mau bagi berapa kasihan. Ya Allah, celengan dilihat. Kalau baca celengan, uang 100.000 besar sekali dirasa itu. Tapi coba bawa ke pasar. Udah, uang 100.000 tidak cukup. Kecil sekali dirasa, 100.000 hamba cepat sekali habis. Apalagi dibawa di Alfamidi. Selesai. Beli 3 barang, selesai. Tapi coba kalau baca celengan. Begitu dia, aduh tak salah ambil dan ini 100.000. Bagi yang kiri, yang 2.000. Baru mau bagi berapa yang orang tua uti. Orang-orang kalau bilang mau kasih berapa, kasih yang nong. Cuma mau 1.000 mau dikasih ini. Astagfirullahaladzim. Ya, maka kasihan kita umat Islam ini. Ya, kasihan. Kita ini bukan tidak ada rezeki dari Allah. Banyak kita punya rezeki. Cuma banyak umat Islam ini menyia-nyiakan rezeki dari Allah. Karena pandangan kita selama ini kalau sedekah berkurang. Padahal justru Pak, kalau sedekah Allah tambah. Allah tambah. Allah janji Allah dalam Al-Quran. Ya. Allah sudah bermasalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah mengeluarkan hartanya di jalan Allah fisabilillah, kamasali habbatin, seperti sebiji benih, anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Satu benih yang ditanam akan tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu keluar buahnya itu sampai 100. Hitung saja Pak. Sedekah itu 1 kali dibalas 700 Bapak. Kita 1.000 hari ini, insya Allah 1 juta hari ini, 7 juta akan menunggu kita. Ada istilah sedekah ekstrim. Ini sudah pernah. Berapa orang yang minta sama saya amalan. Saya bilang kalau cuma amalan-amalan ini dikasih, dia bilang kurang mampan Ustaz. Kasih ratib hadap, dia bilang kurang mampan. Kasih lagi al-waqi'ah setiap habis asar, dia bilang belum ada perubahan rezeki Ustaz, masih setengah mati usaha. Saya bilang apa lagi mau dikasih? Saya kasih 40 kali al-waqi'ah, belum juga. Nanti terakhir saya bilang coba sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim ini Pak sudah berapa orang yang lakukan. Apa itu sedekah ekstrim? Kalau kita terlilit beban masalah, hutang misalnya, hutang kita banyak di bank, ini besok semua ditarik rumah atau sudah mau ditarik ini motor misalnya, maka coba ekstrimnya. Ekstrimnya kumpul semua uang yang ada di rumah. Berapa uang hari ini ada? Aduh, uang semua cuma 600. Kasih semua. Kasih semua. Berani coba silakan. Mau dipakai makan Ustaz? Tidak usah pikir makan. Barangkali sebentar mau makan apa, mau beli apa, pokoknya ekstrim. Dalam jangka waktu tidak sampai 2 kali 24 jam Pak. Mudah-mudahan. Sudah banyak, sudah berapa orang yang buktikan. Dia kasih keluar 1 juta. Dia bilang mau makan apa? Ternyata begitu sore ada orang terkan makanan dia. Itu dari keyakinan kita saja.
Sedekah ekstrim namanya. Nah, kita sekarang ini banyak di antara kita yang beranggapan begitu. Kalau mau bersedekah, tak kurang harta. Padahal kalau sedekah justru Allah tambah. Allah tambah kita punya sedekah, kita punya rezeki. Kita punya rezeki Allah tambah. Mudah-mudahanlah masjid-masjid di daerah kita ini mudah-mudahan semua makmur semua. Amin. Kita bilang lagi, kenapa agama-agama sahabat cuma berapa orang dorong satu kampung itu, ya? Tapi dorong punya bangunan mewah. Karena dorong itu dipaksa, Pak. Istrinya bukan lagi sedekah. Itu sudah ditulis. PNS, iya, golongan berapa? Golongan 3, sekian tiap bulan. Harus dikasih. Harus dikasih. Maka jadi dorong punya. Kalau orang umat Islam, Allah Akbar. Coba kata imam di sini, di Masjid Bayang Tongo, tulis. Celengan harus 100.000. Atau 50.000. Di bawah 50.000 tidak diterima. Saya yakin dan percaya minggu depan kosong masjid. Sedangkan tidak ditaruh, jarang datang ke masjid. Bagaimana pas di muka masjid 50.000 dulu. Dorang dijaga, Pak, ada penjaganya. Dan ini dorang sendiri yang kesal sama saya. Ustaz, orang itu kalau golongan 2 begini, golongan 3 begini, masuk ke dalam itu taruh dulu. Kalau kita praktekkan di agama kita ini selesai. Tidak datang-datang di masjid lagi. Ya, padahal uang ada. Nilai pengorbanan kita yang masih kurang. Mudah-mudahan kalau kita bisa, bapak-bapak, insya Allah, ya, luar biasa ini, Pak. Ini untuk agama. Mungkin pernah saya cerita di sini. Apa bedanya kita umat Islam Indonesia dengan Saudi Arabia? KSA, Kerajaan Saudi Arabia. Kalau mau dibilang luas wilayah, Pak, Saudi Arabia itu lebih besar Sulawesi Tengah. Negara Saudi itu Makkah, Madinah, Jeddah, itu lebih besar Sulawesi Tengah. Apalagi pulau. Di Saudi tiada pulau, padahal pasir banyak. Kita di Indonesia ini puluhan pulau. Apalagi di Saudi, tanaman. Di Saudi sana, di Arab sana, tanaman yang hidup cuma kurma, buah tin, buah zaitun dengan bidara. Tidak hidup padi di sana. Tidak hidup ubi. Bukan kayak di Indonesia, biar kayu ditanam buah. Apalagi hewan di Arab, unta, kuda, ya, kambing, domba. Yang lain tidak hidup. Di Indonesia semua sampai nango ada. Biar nango. Di Saudi tiada nango. Saya pergi jamaah haji tahun 2018, itu lampu, Pak, lampu merkuri, pasar, di hotel juga. Saya kan bawa jamaah pergi 2018, ketua rombongan. Jadi, Ustaz, tiada nango di sini. Tapi memang tiada nango. Cuma di Parigi banyak nango itu. Allahu Akbar. Tidak ada tikus. Nah, apa membedakan kita di sana? Ternyata setelah diteliti yang membedakan kita dengan Saudi Arabia, azan. Kalau di sini azannya sama Ustaz azannya. Allahu Akbar sama. Seluruh dunia seragam ini azan. Cuma yang beda cara mendengar azan. Kalau di Saudi sana, Mekah, Madinah, kalau azan berbunyi, dorang tutup, Pak. Semua aktivitas selesai. Yang sementara bakios, batoko, dia kasih tinggal itu tokonya. Dan doi-doi di atas meja itu, tidak ada yang korek. Coba di sini, Muhammad. Habis. Ya Allah. Berani mencuri di sana, potong tangan. Kalau di sini mencuri, cuma ditaruh di penjara. Paling-paling keluar mencuri ulang. Iya, paling cuma udah dia di penjara. Tidak bakar jam, makan terus. Sudah saya keluar mencuri lagi. Astagfirullah. Coba di Saudi, Pak. Di Saudi itu ketahuan. Aduh, Pak, pencuri sana. Soalnya tidak tangan sini, Pak. Ada yang jalan sudah tidak tangan 2. Potong mencuri, potong lagi kanan. Mencuri lagi, potong kaki. Sudah ada yang sampai kaki dengan tangan tidak ada. Berarti betul-betul tukang papancuri betul ini. Ini namanya papancuri dalam puru. Bayangkan dipotong tangan masih mencuri lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya, nauzubillah. Maka di sana begitu azan masjid, semuanya berhenti pergi sholat semua. Karena mereka yakin yang beri rezeki Allah. Dan Allah yang akan memberikan kita rezeki. Sholat dulu. Di Indonesia tidak. Apalagi di pasar itu. Ya,
Maka dalam ayat Al-Quran, iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah terdengar panggilan azan Jumat, tinggalkan semua. Tinggalkan perdagangan. Kenapa dagang yang disebut? Bukan disebut tinggalkan sawah, tinggalkan sekolah, tinggalkan ini. Yang disebut dagang. Kenapa? Karena dari semua pekerjaan, dagang ini yang paling enak. Sementara bahitung doi, ya, sementara pegang doi orang batawar ini, kau mau kasih tinggal, mau sembahyang, mau sholat, tengah mati. Ya, mudah-mudahan lah. Tapi kita alhamdulillah di Parigi Motong ini, mudah-mudahan lah kita doakan, semogalah kita ini sudah mulai sholat. Sholat ini kunci dari semua. Perbaiki sholatmu, insya Allah Allah akan perbaiki kita punya hidup. Kalau kita punya hidup sekarang ini amburadul, mungkin sholat yang belum bagus. Perbaiki sholat. Jadikan sholat penggugur dosa-dosa kita. Kalau kita sholat, ya Allah kasih gugur saya punya dosa. Kalau seandainya kita lihat ini Pak, Allah mau kasih lihat, begitu kita takbir Allahu Akbar, keluar itu dosa dari badan itu. Nabi mengatakan, orang berwudu itu, kalau dia usap dia punya muka dengan air wudu, semua dosa-dosa gugur. Dosa matanya, dosa hidungnya, gugur ketika berwudu. Bagaimana ketika sholat? Lebih lagi bapak-bapak ibu-ibu. Ya, lebih lagi. Pas maka kita jadikanlah sholat ini penggugur dosa-dosa kita. Tapi kalau kita tidak sholat, niscaya dosa akan menghapus sholat dalam hidupmu. Jangan sampai begitu, na'udzubillah. Dia bilang, Ustaz, saya dulu rajin sembahyang. Kenapa sekarang sudah mampu sholat? Tidak mampu sama sekali. Tidak bisa lagi berwudu. Dia sudah mengalami ilmu anti air. Anti air nih. Dulu rajin sholat. Kenapa sekarang biar karena air tidak bisa? Itu ada pertanyaan. Karena kita menganggap sholat itu tidak penting. Padahal penting sekali bapak-bapak ibu-ibu. Mudah-mudahanlah kita cuma andalkan sholat ini Pak. Kita andalkan sholat. Kita bukan orang kaya yang bisa bangun sendiri masjid. Di Parigi sudah ada beberapa orang kaya termasuk di jalur 2 sana. Bikin sendiri masjid Pak. Sendiri dibangun. Ada yang saya barusan pergi itu sering tiap tahun saya ke sana di mana Anhar? Toribulu. Toribulu itu ada nama Romo, bangun masjid sendiri Pak. Oh mewah. Tapi Allah bagai Pak, Allah balas bangun masjid, walet tiap kampung ada dia punya burung walet. Nah, makanya Allah sempat saya sampaikan tadi, kalau kita keluarkan di jalan Allah, bal yazdak, Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Kita bukan seperti mereka yang bisa bangun masjid. Makanya kita andalkan ini cuma sholat. Kalau sholat sudah tidak bisa, la ilaha illallah. Mudah-mudahanlah sepulang dari tempat ini kita bisa sholat dengan baik dan sempurna. Satu, yang penting di sholat itu tidak panjang-panjang ini. Yang di sholat itu Allah tidak minta banyak Pak. Allah minta sholat, aqimis sholat, dirikan sholat. Kalau bisa yang wajib, yang 5 waktu, 5 kali sehari semalam, 17 rakaat. Kalau mau ditambah, tambah lagi yang sunnah, yang sunnah. Cuma yang Allah minta kualitasnya. Sekarang ini kuantitas kita sholatnya rajin, tapi kualitas sholat yang masih kita perlu tingkatkan terus. Semua kita masih belajar Pak. Tidak ada yang bisa khusyuk. Ada orang kenapa tidak sholat? Saya nggak mati khusyuk. Pikiran kemana-mana. Ya? Pak, Ibu, kalau mau cari khusyuk, tidak ada manusia di dunia ini yang bisa khusyuk 100%. Tidak ada Pak, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau disebut khusyuk itu ingatan full 100% sama Allah. Jangankan kita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Sepupunya Nabi, sepupu satu kali. Dikasih menikah Nabi, dikasih kawin dengan anaknya Nabi. Berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kawin dengan kemanakan. Boleh om kawin dengan kemanakan, asal bukan om sungguh. Jangan misalnya papa dengan om itu kakak adik sungguh, kita kasih kawin tidak bisa. Tapi kalau papa bagus sepupu dengan dia, boleh menikah. Contohnya Nabi Muhammad mengawinkan sepupunya dengan anaknya Fatimah Az-Zahra. Begitu sholat Pak,
satu masjid. Habis assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi mengatakan semua yang sholat tadi di sini, satu masjid, tidak ada yang sampai 50% khusyuk, tidak ada. Semua di bawah 50%. Yang 50% cuma satu orang saja. Bertanya sahabat Hama, siapa ya Rasulullah? Ali bin Abi Thalib. Tagadam ya Ali, maju. Begitu maju Sayyidina Ali di depan Nabi, Nabi mengatakan, wahai Ali, coba kau sholat 2 rakaat saja. Tapi upayakan jangankan 50%, 75% saja bisa kau khusyuk, saya kasih hadiah kau surban. Baik ya Rasulullah. Takbir, Allahu Akbar. Begitu dia takbir Bapak, mulai dari takbiratul ihram itu khusyuk sekali. Nabi bilang ini mau lolos dia ini. Ya. Ruku, sujud, bangkit rakaat kedua, ruku, sujud. Ternyata ibarat kalau orang lari dia dapat di dekat finish lah. Sudah mau finish, datang setan. Baru kelas setan kelas hebat sudah. Jadi setan yang menggoda kita ini sesuai kelas. Kalau yang dia goda ini S1 setan datang. Tapi kalau yang dia goda ini kelas doktor setan juga datang. Yang paling hebat, begitu sudah mau basalam Pak, muncul setan. Ali, Nabi Muhammad punya surban itu 2, warna merah dan warna hijau. Kalau kau dia suruh pilih, hijau bilang. Itu kalau sudah mau basalam ini masih sempat terpikir itu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, Nabi tahu bahwa setan tadi datang. Assalamualaikum warahmatullahi. Warna apa wahai Ali? Hijau ya Rasulullah. Langsung dia hijau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ente kalah di ujungnya sudah. Maka kalau kita mau bilang mau khusyuk, ingatan sama Allah 100%, itu mustahil Pak, karena kita manusia biasa. Cuma kita coba. 1, ada khusyuk. 2, ada beberapa khusyuk jasadiyah. Mana khusyuk jasadiyah? Khusyuk jasadiyah itu jasad. Kita punya badan tidak bergerak-gerak. Hindari gerakan panjang dan banyak. Allahu Akbar. Imam Syafi'i mengatakan 3 kali bagaro berturut-turut membuat gerakan begini batal sholat. Maka kalau misalnya Allahu Akbar mubagaru pokok yang gatal itu berhenti 1 kali, 1. Berhenti lagi 2. Kalau dia berhenti biar 1000 kali tidak batal itu. Cuma jangan dijojo bagaro pokok itu. Allahu Akbar. Dijojo begini, kau mau goroba. Selesai. Jangan dijojo Pak, ya. Dijojo. Itu apa? Ini mohon maaf, saya di pesantren. Rata-rata anak pesantren nak pokok. Allahu Akbar. Biar pesantren, baru dia bilang begini orang tua, Ustaz, kenapa ini pesantren main pokok? Cuma saya bilang jangankan di pesantren di Parigi, sampai di Jakarta itu nak pokok orang. Saya ini pesantren dari Parigi, Taman Sanawiyah Aliyah di pesantren sana di sama Habib Segaf di Madinatul Ilmi dulu. Nah pokok 1 pondok. Pergi ke Jakarta 7 tahun di Jakarta, nah pokok juga di sana. Allahu Akbar. Jadi kata Habib saya, itu kalau anak santri sudah nak pokok, masuk ilmu sudah mulai masuk itu. Jadi jangan heran kalau ada anak-anaknya sini, anak-anak yang masuk di pondok pesantren, malah tidak nak pokok. 1 baju 10 orang yang pakai. Baju sholat begini, digantong, berani gantong, pakai, yang lain pakai. Baku ganti itu baju 10 orang, tidak nak pokok. Gatal betul. Maka begitu sholat saya bilang, kalau garo pokok itu, jangan bajojo. 1 kali saja, istirahat lagi. Itu khusus jasadiyah. Kita terapkan dulu ini. Yang kedua, khusyuk fikriyah. Nah, ini yang berat. Allahu Akbar, ingat Allah. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah kasir. Begitu imam sudah baca ayat, apalagi imam Bismillah, dia sudah tarik. Dia nagai suara leh. Karena sema itu. Ya Allah, kita ini pada dengar imam, kita dengar lagunya, baru kita mau bayangkan, oh dia pernah sekolah di sini. Jadi selama sholat tak putar itu. Kita tidak tahu itu setan, ya. Tidak usah tak putar pikiran. Nah kita latih, maka kata Nabi, dari semua rukun sholat itu usahakan 4 saja. 4 ini kita harus ingat Allah. Mudah-mudahan kita dicatat orang yang khusyuk.
Memang dari pertama sampai terakhir saya mati. Karena setan pintar. Contoh, begitu sebelum sholat, dia mau pakai motor, cari-cari kunci, tidak ada. Sebentar, semayang dulu. Sebentar baru dicari. Pas angkat takbir, Allahu Akbar, setan bilang, ada di bawah sana kau taruh tadi kunci. Kenapa dapat ingat? Sebelum sholat itu tidak diingat itu di mana kunci motor, tapi ketika angkat takbir, setan kasih ingat. Tidak ada pernah sejarah itu pesawat ada badi yang begini langsung naik satu kali, muntah semua penumpang. Tidak akan bisa, pokoknya saja sah. Ya, upayakan, orang-orang tua coba ajarkan. Mulai dia dari baudu, buka celana dulu. Coba lihat kita punya mangge-mangge, buka celana cuma pakai pangguru. Mulai dia bawa pelan-pelan, karena dia bilang ini pesawat mau berangkat ini. Baru dia ambil DP sajadah pelan-pelan ke masjid. Sampai di masjid baru dia akan. Kan kayak kita. Begitu orang sudah dengar, Allah Akbar. Biar malaikat kaget. Astaga, lari dia. Padahal tidak boleh lari. Kalau kita misalnya sholat sudah tertinggal rakaat, kan masih bisa masbuk. Sekarang orang tidak mau ketinggalan. Lebih mau dia harus kejar itu orang mau sholat. Akhirnya lari ke masjid, sampai di saf, Allah Akbar. Kaget malaikat, apa deh? Mau catat ini. Maka perlulah persiapan ilahi anta maksudi waradaka madlubi. Takbir, Allahu Akbar. Mohon maaf, ada beberapa madhab. Madhab Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Itu yang muktabar. Madhab Syafi'i yang paling banyak dianut oleh orang di Indonesia, Asia Tenggara, itu mengatakan pada saat takbiratul ihram, di situ tempatnya niat, Bapak. Di situ tempatnya niat. Maka jangan heran ada orang bertakbir Allah, agak panjang sedikit. Allah, karena dia taruh niat. Begini contohnya. Usalli fardal maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu namanya talaffuz niat. Lafaz niat. Biar tidak diucapkan sah sholat itu. Sah, hukumnya cuma sunnah. Yang niat itu, an-niyatu tempatnya di hati. An-niyatu wa kastu syai muqtaranan bi fi'li wa mahalluha fil qalbi. Tempatnya niat itu di hati. Maka ketika mau salat takbir Allah, di situ dia taruh, ya Allah, saya mau salat maghrib dalam hati. Maka orang tua bilang kasih bagara itu hati. Itu maksudnya. Kalau cuma salat itu orang bilang salat kulit, salatnya di cuma kulitnya kau salat itu mungkin maksudnya. Karena kita kadang-kadang Allahu Akbar, dia bongkar ulang. Kenapa dia bongkar salat? Dia saya lupa niat. Padahal niat itu dalam hati. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalau ini kita laksanakan, salat kita menjadi sempurna. Bapak, ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Salat kita sudah bahas. Intinya ketika kita mau meninggal dunia, 13 rukun salat di bawah. Rukun salat itu 13. Terbagi 4, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, rukun maknawi. Insyaallah di kesempatan lain kita jelaskan. Tapi 13 rukun. 13 rukun salat ini sampai mati Bapak Ibu kita bawa itu. Mana 13 rukun dalam mati? Begitu kita meninggal dunia digali kubur. Lihat di bawahnya itu. Sudutnya 1, 2, 3, 4. Kubur di atas. Ujungnya apa? Sudutnya 5, 6, 7, 8. Berarti kubur sudah 8 rukun di situ. Dibuatkanlah kita dinding ari. Sudutnya 9, 10, 11, 12. Mana yang 13-nya? Muhammad Nur ditaruh di situ satu. 13 sudah. Nah, kalau orang tidak sholat, tidak genap dia punya rukun 13. Meninggal dunia. Maka ketika meninggal dunia, mudah-mudahanlah kita semua dalam keadaan sholat. Amin. Akan berbahaya bagi orang-orang yang tidak pernah sholat dalam hidupnya. Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan di alam kubur itu terlalu berat. Lebih baik terlambat. Ada yang mengatakan, Ustaz, sudah terlambat saya kasih ini. Sudah umur berapa baru mau sholat? Lebih baik terlambat. Jangan tidak sama sekali. Ya, jangan tidak sama sekali. Selain sholat, apalagi bekal kita menuju mati? 1, jangan mati meninggalkan hutang. Oh, hutang saya tidak ada, Ustaz. Tidak ada, saya punya cicilan. Cicilan aman. Tidak ada hutang di bank, tidak ada hutang di dealer. Tapi hutangmu sama Allah banyak. Apa contohnya hutang sama Allah? Tahun lalu tidak berpuasa, haid. Nah, saya bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini, masya Allah semua.
Haid 7 hari. Sampai tahun depan tidak dibalas, tidak dibayar. Padahal kalau tidak dibayar ini, misalnya begini, puasa 2020 yang lalu. Itu kita punya hutang puasa 7. Ini sekarang 2021. Kalau sampai puasa tahun 2021 ini atau 2022 puasa belum dibayar hutang yang lalu ini, yang puasa belum lama ini, maka didenda kita, Pak. Dendanya itu bayar fidyah dan kita punya hutang puasa dikali 2. Dulu 7 kan? Coba bayar didenda. Mungkin ini orang pakai, tapi dong PDD luar biasa juga. Ya. Ini orang-orang dealer, mudah-mudahan dia di sini. Dia bujut orang, ambil saja Pak. Oh murah ini, gagah ini, angsuran ringan. Ya, tapi begitu tidak bayar dia desak orang. Muhammad Rasul. Maka jangan sekarang. Kalau ada doi pakai saja. Penyakit yang setengah mati di obat itu. 1, penyakit medis, terbagi 3 penyakit. Penyakit medis. Ada penyakit non medis. Itu biasa di ruqyah atau kita pergi ke sando. Tahu sando? Saingan dukun. Sando pergi ke sana, saingan dokter, bukan saingan dukun. Ada penyakit satu yang tidak bisa diobat, apa itu? Penyakit dealer. Kalau besok datang orang menagih mau ambil motor, itu biar mau minum Paramex, 1 papan tidak habis-habis, desai kepala, tidak hilang-hilang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jangan tinggalkan hutang. Hutang sama Allah kita banyak. Yang cuma perempuan saja yang bayar hutang, tidak. Laki-laki juga saya tahu. Banyak di antara kita laki-laki ini setengah mati berpuasa. Bagaimana mau berpuasa? Dari hari pertama sampai hari minggu ketiga masih aman. Begitu sudah 1 minggu lagi lebaran, mulai masuk proposalnya mai tua. Gorden, kue toples, pusing rajal. Astagfirullah. Terpaksa banting tulang. Mau berpuasa dikasih, setengah mati. Dia banting tulang, pergi kebun, pokoknya usahakan setelah bisa berpuasa sudah selesai. Hutang itu jadi laki-laki ini bukan cuma ibu-ibu saya bilang ini, hutangnya orang juga bayar. Kalau tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hutang. Nanti akan ditanya nanti di hari kiamat. Ketiga, jangan mati meninggalkan musuh. Mudah-mudahan jangan baku musuh orang ya. Kalau baku musuh ini bahaya, ya. Mudah-mudahan lah. Namanya orang baku musuh ini pasti Pak, baku jengkel, tapi jangan sampai mati dengan musuh. Nauzubillahi min dzalik. Ya, Allah haramkan surga dicium oleh orang-orang qati'ur rahim. Allah haramkan surga bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Nauzubillahi min dzalik. Boleh kita baku marah sekarang, baku maki mungkin, baku pukul mungkin, tapi sebelum mati minta sama Allah, ya Allah, sebelum saya mau mati saya mau minta maaf memang. Jangan nanti mau mati. Banyak orang sekarang begitu sudah setengah mati, napas keluar, saya punya musuh sana, panggil akan dulu. Nanti saya mau mati baru baku minta maaf. Jadi sebelum mati, mari kita saling memaafkan. Insya Allah mati tidak ada hutang, mati tidak ada musuh, insya Allah mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah malam hari ini. Kita doakan sama-sama semoga almarhumah ini oleh Allah Subhanahu wa taala diterangi alam kuburnya. Semua pengorbanannya, semua kerja kerasnya selama ini untuk keluarga, untuk anaknya, dan demi menjaga amanah dari suami, ya. Suami meninggal sudah 7 tahun lalu, menjadi kepala rumah tangga. Kasihan. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal jariahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya ila ruh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa simadahalaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, mohon maaf kalau ada yang kurang, benarnya datangnya dari Allah. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.